dan output di dokumen Anda. Jadilah kreatif dan buat dokumen Anda jelas dan mudah dipahami. Oke, thank you Winda. Terus kan, di sini yang pertama itu tentukan peran dan stakeholder, pemangku kepentingan. Itu stakeholder ya. Oke, ya betul, stakeholder. Tentukan role sama stakeholder, yaitu bisa sponsor, bisa product owner, bisa business system analyst, bisa juga project manager. Terus, everyone needs to have a role. Semua perlu memiliki peran, but all the teams member responsible for the whole activities. Tapi Anda semua bertanggung jawab. Oke, sama kayak kata Kak Roma tadi. Jadi kan satu kelompok itu ada kelompok Winda berapa orang? Izin menjawab, Kak. Kemarin kan saya membagi kelompok, Kak. Jadi tiap kelompok itu ada yang 5, ada yang 6, Kak. Yang 6 orang ini ada cuma 2 kelompok, Kak. Oke, berarti kita ambil yang 5 aja lah ya, yang lebih banyak. Di sini pertama kita tentukan role dulu. Misalnya kelompok Winda itu A sampai D. A, kita buat si A, si B, si C, si D, sama si Winda. Berarti ada 5 orang. Nah, pertama kita tentukan si Winda role-nya itu sebagai apa? Dan dia sebagai stakeholder tentunya kan dalam sistem informasi nanti. Dia sebagai apa? Misalnya di sini ada sponsor product owner 1 2 3 4. Ini ada 4. Oke. Yang pertama misalnya Winda sebagai sponsor. Yang kedua si A sebagai product owner. Si B sebagai business system analyst. Si C sebagai project manager. Berarti si D sebagai developer. Bisa kita buat gitu ya. Ini nggak seterusnya kalau misalnya di sini dibuat contohnya deh, sponsor, product owner, business system analyst, sama project manager. Itu nggak cuman itu aja ya yang bisa dibuat jadi role atau stakeholdernya. Ngerti nggak? Enggak, Kak. Izin Kak, belum paham. Ngerti Kak. Gini, nggak selamanya di dalam sistem informasi itu ada sponsor, ada pemilik produk atau product owner, ada business system analyst, ada project manager. Bisa aja di dalam sistem kalian itu nanti ada, tentunya pasti ada developer, ada product owner, iya, ada business system analyst, iya, ada project manager, iya, gitu. Jadi nggak cuma ini contoh-contoh stakeholder gitu atau role yang bisa kalian perankan. Ini Bapak itu ngasih cuma sebagai contoh doang. Kalian bisa tambahkan yang lain. Kalau misalnya kalian 6 orang, misalnya developernya dibuat jadi 2. Terus kliennya ditambah. Kan di sini product owner kan, sama di sini nggak ada klien, cuman product owner. Bisa juga kalian tambah jadi customer atau jadi pengguna si sistem informasi gitu. Itu maksud kakak. Bisa kalian tambah role-nya, bisa kalian tambah stakeholder-nya gitu. Nanti ada yang 6 orang kak yang gitu loh. Dapat nggak sampai sini? Dapat. Dapat, Kak, dapat. Oke. Nah, misalnya kita buat yang pertama itu role sama stakeholder. Tadi udah kita bilang, tentukan dulu siapa-siapa aja perannya. Si Winda sebagai product owner, oke kita buat nggak usah dulu sponsor ya. Nggak usah dulu ada sponsor. Si Winda sebagai product owner, si A sebagai business system analyst, si B sebagai project manager, si D sebagai developer, dan si E sebagai customer. Oke, berarti si product owner, berarti si developer bakalan melakukan wawancara sama si bisnis sistem analis ini nantinya.
mereka berdua bakal melakukan wawancara sama si product owner sama si customer. Gitu. Jadi tentukan kalian, peran kalian itu pertama tadi itu siapa, dan ngapain nanti kalau misalnya peran itu dimainkan di dalam sistem informasinya. Sebenarnya lebih duluan ke ini sih, ke sistem informasinya dulu kan Kak Rom. Kita tentukan kan. Iya Kak, biar lebih ini. Iya, biar lebih dapat siapa stakeholder-nya. Ginilah, pertama tentukan kalian lah sistem informasinya apa. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misal kalian ini sistem informasi kalau bingung, misal Shopee atau apa gitu, yang kecil-kecil aja, yang sering kalian lihat-lihat. Atau kalau misalnya tentang petani nih, ada petani hub gitu, kayak website kayak gitu deh, atau aplikasi-aplikasi, itu dia sistem yang maksudnya di sini. Coba Winda kasih satu deh, udah kepikiran nggak sistem apa yang pengen di? Iya Jessica. Misalnya Grab kayak gitu Kak. Grab boleh kan Kak kok? Bisa. Boleh deh. Misal pemilik produknya nanti kalian carilah siapa misal. Nanti tuh kalian misalkan aja gini kan, misalnya Grab kata si Jessica, dia berarti udah tahu fitur utamanya ngapain, terus aplikasi ini untuk apa, udah tahu lah misal si Jessica nih kan. Nah misal si Jessica jadi dibuat role-nya itu jadi si pemilik produk gitu, terus si developernya satu kawan si Jessica gitu. Nanti di dalam itu kalian tentuin kan ini sistem informasinya, terus kalian tentuin role-nya. Baru ke selanjutnya lah, Dek. Itu dulu kalian pikirkan apa, sistem informasi apa yang pengen kalian bawa, gitu. Oke, kira-kira dapat di gambarannya. Pertama tadi kan buat dulu sistem informasinya apa. Yang misalkan kita buat Grab. Nah, di dalam Grab ini kita buat perannya itu ada 5 orang. Dalam aplikasi Grab ini nantinya ada 5 orang. Yang pertama, kita buat developer, business analyst system, ada customer atau usernya, sama ada product owner, terus kita buat ada 2 developer. Gini lah, 2 developer, product owner, customer, sama business analysis system. Nah, si developer bakalan kerja sama si si developer sebenarnya beda siapanya. Kita buat aja lah si developer ini, kita tentukan apa-apa aja yang dilakukannya nanti untuk membangun. Ini gini ya, bayangkan kalau misalnya sistem ini belum ada. Bayangkan kalau misalnya sistem ini belum ada. Berarti, atau udah ada tapi dilakukan itu current sistemnya, gitu. Kira-kira yang kedepannya kita buat target sistem. Oke, si developer, sebagai developer, dia bakalan bertanya ke si product owner sama si customer. Kebutuhan dari si customer ini kira-kira apa aja untuk Grab ke depannya, gitu. Itulah pertama kali yang dilakukan si developer. Biar dapat nanti requirement elicitation itu. Karena di requirement elicitation juga tadi kita udah bahas, kalau misalnya itu proses pengumpulan dan memahami requirement atau kebutuhan dari user. Nah, setelah kita dapat, ginilah, kalian buatlah tadi kan, si Jessica itu sebagai developer sama si Winda. Terus si customer sama si product owner itu si Alessandro sama si Eric. Nah, yang 2 ini kalian wawancarai lah. Pertama, si Winda sama si Jessica mewawancarai si Alessandro. Kira-kira kasih kalian lah pertanyaan apa yang sesuai dengan pengembangan sistem Grab ini nantinya. Kira-kira fungsi seterusnya
untuk target sistem ke depannya, menurut kamu apa yang perlu ditambahi fiturnya? Itu, apa yang perlu ditambahi fiturnya. Terus sama si customer, sama juga bisa kalian tanya, menurut kamu apa kira-kira yang perlu ditambahin fiturnya? Gitu, setelah kalian lakukan wawancara sama si product owner sama si customer, kalian kasihlah ini data yang kalian kumpulkan itu sama si sistem, tunggu siapa tadi? Si bisnis sistem analis. Biar dianalisis data-data yang udah kalian kumpulkan terkait kebutuhan si user. Berarti si sistem bisnis analis itu kita buat si Mary. Si Mary lah nanti yang menganalisa kira-kira kebutuhan-kebutuhan dari si product owner sama si customer itu apa-apa aja. Di list lah nanti semuanya, baru kalian analisis lagi lah. Si developer sama si bisnis analis. Yang bertiga ini yang melakukan analisis terkait kebutuhan si customer sama si product owner tadi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas terkait informasi yang kalian peroleh, bisa lagi kalian tanyakan sama si product owner, sama si customer. Karena ini kalian kan satu kelompok deh, ada 4-5 orang. Nah, jadi kalian yang melakukan ini gitu. Ini cuma memainkan role kalian kalau misalnya kalian itu sebagai developer ngapain, sebagai customer ngapain, sebagai product owner ngapain, dan sebagai bisnis sistem analis itu ngapain. Kalau si developer, ya itu tadi melakukan wawancara sama si product owner sama si customer. Selain melakukan wawancara, ngapain lagi kalian? Nah, setelah kalian kumpulkan nanti kalian kasih sama si bisnis analis. Nah, si bisnis analis ini bakalan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang udah kalian peroleh tadi. Nah, setelah kalian peroleh kebutuhan yang pasti, nah si developer bakalan membangun. Ikut juga, berarti dia bakalan membangun aplikasi yang si Grab tadi. Nah, jadi kalau misalnya si product owner ini ngapain, Kak? Nah, product owner sama si customer, mereka lah yang memikirkan atau yang memberikan informasi kepada developer apa-apa aja kebutuhan yang mereka butuhkan untuk sistem informasi Grab ini gitu. Jadi di sini simpel aja kalian buat, Dek. Kasih tahu peran kalian masing-masing, itu yang pertama. Setelah itu tentukan produk sendiri. Tentukan produknya, yaitu tadi misalnya si sistem informasi Grab. Nah, itu kalian buat. Udah dapat itu, pastikan Anda memahami requirement elicitation task. Nah, ini udah kita bahas tadi kan, tentang requirement elicitation. Angkat kalian lah, metode apa yang kalian buat, teknik apa yang kalian buat. Yang pertama tadi wawancara. Setelah kalian tentukan wawancara, kalian wawancarailah tadi siapa si product owner, siapa si customer. Setelah dapat wawancara, barulah kalian olahlah semua data yang dikasih si customer sama si product owner melalui si business analysis. Setelah si business analysis menganalisis data tersebut, dikasihnya lagi sama si developer biar si developer membuat sistemnya. Gitu sebenarnya. Jadi kalian udah dapat stakeholder, kalian udah dapat fitur dari si customer sama si product owner. Itu sih, Dek, kalau misalnya ini. Kalau ada tambahan dari Kak Roma, nggak apa-apa, Kak. Atau ada lagi yang mau ditanya? Menurutku sih udah cukup jelas ya, nggak jelas ya. Dari adik-adik nih udah paham, Dek. Iya, dari situ udah paham, Kak, Dek. Udah paham, Kak, karena informasi atau penjelasan yang dari Kakak tadi sudah cukup jelas, Kak. Oke, yang lainnya gimana? Biar gak mati seorang doang dia ngerjain tugasnya nanti. Nanti dia pula jadi developer, dia pula nanti jadi customer, jadi mewawancarai diri sendiri gitu. Udah cukup jelas, Dek. Kalau misalnya udah cukup jelas, sudah biar selesai kita ini. Kayaknya udah cukup jelas, Kak, dari yang disampaikan si Winda. Karena memang udah detail kali Kakak ini.
Oke, berarti kalau udah cukup jelas, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin ini udah bisa langsung dikerjakan aja, Dek. Karena nggak tengok itu apanya, submitannya besok kali ya. Submitannya tanggal 15, Kak. Oh iya nih, tanggal 15. Oke, masih adanya waktu kalian 4 hari lagi untuk membuat ini. Jadi hari ini boleh kalian langsung tentukan siapa role-nya, perannya masing-masing, baru besok melakukan wawancara sama teman kan, sama teman. Baru besoknya lagi mengumpulkan informasi itu, menganalisis informasinya, baru besoknya udah tinggal buat dokumentasi. Selesai. Udah gitu aja sih, Dek. Kalau misalnya kalian mau tanyakan, boleh tanyakan WA grup ya. Izin nanya, Kak, satu aja lagi, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini kan, Kak, kan tadi kan ini kan bisa kalau misalnya kami mau ngambil pakai sistem atau teknik wawancara kan, Kak. Ini wawancaranya itu hampir sama, Kak, dengan kami mewawancarakan kakak tingkat waktu PA itu, Kak. Iya, kayak gitu kalian mau wawancarainya, Dek. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain ada lagi nggak, Dek? Biar kita tutup juga. Kalau nggak ada ini di stop apa aja, Dek? Stop share screen.